بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, di pertengahan atau pekan ketiga ya, di bulan Sya'ban, mari kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Yuk bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati bulan Rajab dan kita mau mengakhiri bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita sampai memasuki Ramadan 1444 Hijriyah. Jadikan Ramadan sebagai jami'ah rabbaniyah, universitasnya Allah, sehingga kita bisa menimba banyak ilmu di Ramadan. Kita banyak menggali ilmu Ramadan untuk kita terapkan di 11 bulan yang akan datang. Semoga apa yang nanti kita jalankan di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kali ini kajian kita terkait dengan
kemukjizatan Al-Quran dari perspektif psikologi, ya. Jadi i'jazul Quran itu begitu banyak, dari sisi balaghahnya, dari sisi susunan kalimatnya, dari sisi kedokteran, dari sisi sains, dari sisi tartibus suwar wa tartibul ayat, dan aspek-aspek yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas dari perspektif aspek psikologi, ya. Tapi sebelum itu mari kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa, yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, yang punya hutang semoga Allah segera selesaikan dan lunasi segala utang-utangnya. Apapun persoalan dan problem kita, insyaallah dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, paling tidak kita mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, langkah kaki kita, duduknya kita di majlis ilmu insyaallah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, duduknya kita di majlis ilmu ini insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah dan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga untuk anak kita maupun cucu-cucu kita yang sudah punya cucu. Semoga mereka menjadi generasi Qur'ani, menjadi ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an ay ahlullah, ahlul Qur'an, ahlul hadis. Dan mudah-mudahan juga menjadi kebanggaan bagi orang tuanya yang kelak akan membela agamanya, bangsa dan negaranya. Dan terus kita juga berdoa, selipkan di setiap doa kita jamaah sekalian, semoga kita senantiasa dimanapun kapanpun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga berdoa selalu diistiqamahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga wafatnya insyaallah husnul khatimah. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya memulai dari firman Allah, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Kata Allah, قل, katakan wahai Muhammad, lau kanal bahru midada, seandainya lautan, al-bahr, ya, midada menjadi tinta, li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, ya, lanafidal bahr, maka tinta yang terbuat yang sebanyak lautan itu pasti akan habis, bahkan akan mengering, qabla an tanfada kalimatu Rabbi,
sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Betapa gambaran Allah Subhanahu wa taala, tinta yang sedemikian banyak dari lautan itu untuk mengungkap aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an, untuk mengungkap keagungan Al-Qur'an. Maka sampai kering tinta itu kita pakai untuk menulis kalimat Rabbi, maka tidak akan cukup tinta itu untuk menggambarkan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baru mengetahui satu bidang ilmu, ya rata-rata kita kuliah itu di satu bidang ilmu saja, ya. Ada yang kedokteran di sini, ada ilmu kedokteran saja. Ada yang ilmu sains saja. Ada ilmu yang ilmu desain saja. Ada ilmu di satu bidang saja. Bahkan Islamic Studies, saya doktornya di bidang Islamic Studies. Pada akhirnya harus dijuruskan kepada satu penjurusan. Ya, Islamic Studies itu ibarat rumah besar ini. Lalu ada kamar-kamarnya, ada teologi, ada kalam, ada fiqih, ada tafsir, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada sejarah tarikh, ya, ada adab, ada ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu kalam, ada ilmu tafsir, ada ulumul Quran. Masya Allah, kapan mau belajar itu Pak Jianis? Nah kita ini, atau saya doktornya di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, baru satu part saja. Ya, Masya Allah, berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Subhanallah, beliau ahli fisika sekaligus ahli di bidang ilmu keislaman. Nah idealnya begitu. Nah kenapa kampus-kampus, saya kebetulan salah satu pengajar di UIN, di Fakultas Usuluddin, di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dulu kita kenal IAIN, ya Bapak Ibu sekalian, Institut Ilmu Al-Quran, yang hanya belajar agama ansih, hanya agama saja, Islamic Studies. Begitu jadi universitas, nah maka ada fakultas kedokteran, ada fakultas psikologi di UIN sini, ada fakultas pertambangan, ada fakultas ilmu sosial dan politik, ada ilmu fakultas sains dan teknologi, ada fakultas pertambangan, ada fakultas kedokteran, ada fakultas fikes, ilmu kesehatan. Masya Allah banyak ya. Ada fakultas ekonomi dan bisnis. Agar apa? Agar mereka bukan hanya piawai di bidang-bidang agama, tetapi piawai juga bidang-bidang umum. Itu mestinya yang terjadi. Maka saya beberapa keliling di beberapa negara-negara Timur Tengah terutama, idealnya saya sering sampaikan di beberapa majelis-majelis. Di Mesir saya pernah tinggal 3 bulan, di Turki, di Iran, di beberapa negara, ya. Mereka itu dibekali basic keagamaan yang mumpuni. Usia 5 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, di Mesir itu setiap gang-gang itu ada syekh-syekh yang khusus mengajarkan Quran. Nah, TK kita masih separuh nyanyi-nyanyi, ya memang begitu teori pendidikannya sekarang itu. Kalau di Timur Tengah rata-rata, kenapa misalnya kita kenal Imam Syafi'i sudah hafal 5 tahun sudah hafal Quran, atau 7 tahun sudah hafal Quran? Karena memang pendidikannya, sebelum mengenal pendidikan-pendidikan yang lain, mereka dihatamkan dulu Qurannya. Nah Ustaz, gimana saya sudah usia segini baca Qurannya masih terbata-bata? Ya nggak apa-apa juga, terbata-bata saja sudah dapat pahala. Bahkan kalau saya memberikan saran, terbata-bata itu justru hebat. Loh kok hebat Ustaz? Karena kata Nabi, orang yang membaca Quran yang yatakokko itu terbata-bata. Bismillah, itu terbata-bata.
maka setiap huruf yang dia baca itu kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi jangan pesimis yang masih belum baik baca Qur'annya, justru harus bersyukur. Nah, dengan itu bukan hanya berhenti di situ. Kalau begitu Ustaz, saya cukup terbata-bata saja, bukan begitu maksudnya. Terbata-bata tapi hadirkan guru, setelah itu kemudian Masya Allah, setahun 2 tahun ada perkembangan ngajinya, Masya Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an kan enak gitu ya, karena memang ada nadanya, ada tangganya, tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahawan. Sama seperti kita belajar not do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Gitu. Kalau qori itu bisa nyanyi ya. Kalau penyanyi belum tentu bisa jadi qori. Baik, kita lanjut ke sini. Masya Allah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau ingin menggambarkan kalimat-kalimat Allah maka tidak akan mampu meskipun semua lautan itu menjadi tinta. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau ji'na bimithlihi madada, kalaupun kami tambahi lagi ya tinta itu dari lautan itu yang sebanding dengannya, tentu midada sebagai bantuan tidak akan mampu menggambarkan keagungan, kemahaesaan, termasuk i'jaz Al-Quran itu sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengungkap sisi kemukjizatan dari perspektif psikologi ya, sebagian dari bukti yang dimaksud ini ya memang belum dapat terkonfirmasi, atau bahkan i'jaz yang kita sudah bahas, baik i'jaz balaghi ya, i'jaz dari yang lain-lain, dari sains, dari ilmi, itu memang selalu debatable ya. Ada perdebatan ya. Jangankan itu Bapak sekalian, yang jelas-jelas Quran itu mukjizat saja ada yang mendebat apa enggak dari dulu. Dari dulu mendebat. Abu Jahal, Abu Lahab itu mana percaya sama Quran. Jadi kalau sekarang ada yang bahasa sekarang itu muncul menistakan Al-Quran, dari dulu Pak. Dari 14 abad yang lalu sampai Qurannya, pernah saya sampaikan di sini beberapa teks Quran itu sampai sekarang masih menantang. Itu menunjukkan bahwa orang yang menistakan Quran itu bukan di abad-abad sekarang, tetapi di 14 abad yang lalu hadirnya Quran itu sudah diperdebatkan, diperselisihkan, bahkan tidak percaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad, bukan kalamullah. Wah, lebih penista lagi itu ya. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang banyak ada penista-penista itu dari dulu. Kata Allah, qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Tantangan Allah di surah Al-Isra. Jangankan manusia, silakan ente berkumpul sama jin sekalian, kata Allah. Allah tantang tuh. Silakan buat yang serupa dengan Quran, tapi la ya'tuna bimithli, sampai hari ini tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Nggak usah satu semodel dengan Al-Quran. Fa'tu bi suratin mim mithlih, silakan datangkan satu surah saja, kata Allah di surah Al-Baqarah itu. Sampai hari ini tidak ada yang bisa. Baik jamaah sekalian menakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya terus berjalan ya. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian soal
aspek-aspek Al-Quran dilihat dari aspek psikologi, bahkan ada juga dari sisi fisiologi manusia, ya. Siapa diantaranya? Misalnya penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qadhi, ya. Dr. Ahmad Al-Qadhi melakukan riset, melakukan penelitian terkait pengaruh ayat-ayat Al-Quran terhadap kondisi psikologi dan fisiologi manusia. Dr. Ahmad Al-Qadhi membuktikan bahwa Al-Quran mampu menciptakan ketenangan batin dari sisi psikologis dan mereduksi ketegangan-ketegangan saraf dari sisi fisiologis. Ada yang ahli kedokteran di sini? Ada ya? Insyaallah nanti kita bisa diskusi atau mungkin dikasih waktu 5 menit barangkali yang dokter-dokter yang hadir di sini. Istri saya pun dokter, bisa menjelaskan soal ini. Baik, jamaah sekalian. Nah, apa penelitiannya? Nah, penelitian ini dilakukan bukan kepada muslim, ya, tetapi disengaja oleh Dr. Ahmad Al-Qadhi. Penelitiannya dilakukan terhadap non muslim. Ya, kalau muslim mungkin mengaku, oh iya saya ada pengaruh, gitu. Ini non muslim, Bapak sekalian. Usianya antara 17 sampai 40 tahun. Menggunakan alat ukur stres jenis MEDAC, Medical Data Quotient, ya. MEDAC, yang dilengkapi dengan software dan sistem detektor elektronik hasil pengembangan Pusat Kedokteran Universitas Boston di Amerika. Nah, jamaah sekalian, sebelum penelitian dimulai, setiap responden itu dipasangi 4 jarum elektrik di tubuh masing-masing yang dikoneksikan ke mesin pengukur berbasis komputer. Ini dilakukan untuk mendeteksi gelombang-gelombang elektromagnetik yang ahli fisika mestinya bisa menjelaskan ini. Nanti yang pakar di bidang ini saya minta pandangannya ya Bapak sekalian. Dan mengukur reaksi urat saraf reflektif pada masing-masing organ tubuh responden itu. Di ujian pertama, kelima responden itu diperdengarkan 85 kali ayat-ayat Al-Quran secara mujawwad, ya. Lalu kemudian percobaan kedua 85 kali diperdengarkan kalimat-kalimat biasa yang berbahasa Arab. Dan percobaan ketiga 40 kali responden dibiarkan duduk membisu sambil menutup mata tanpa dibacakan apa-apa. Apa hasilnya? Mengejutkan Bapak sekalian. Hasilnya 65% responden yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran mendapatkan ketenangan batin dan ketegangan sarafnya turun hingga 97%. Jadi tidak mungkin yang dekat dengan Al-Quran kok masih stres. Entah itu karena pekerjaan, entah itu karena istri, ya Pak. Emang ada istri bikin stres? Enggak ya Bunda ya? Insya Allah bikin nyaman. Maka Quran dijadikan obat penawar atas segala gejala psikologis. Jadi ada yang stres, ada yang pusing terus gitu. Coba geber dengan Quran. Ini penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qadhi. Ustadz Hasani apakah pernah melakukan penelitian? Pernah. Saya dulu pernah diutus dari UIN sebagai ahli di bidang Al-Quran karena ada permintaan dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Yang minta itu Profesor Dokter Dada Rosada. Ada yang pernah kenal? Ya, mungkin masyhur itu ya nama beliau. Nah, jamaah sekalian, saya diminta menjelaskan terkait dengan ayat-ayat
tentang zikir, ya. Jadi ada tim kedokteran yang dari Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Harapan Kita. Lalu saya menjelaskan beberapa atau aspek-aspek ayat, misalnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka hati kita menjadi tenang. Iya, menjadi tenang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penelitian itu, kalau saya hanya menjelaskan ayat-ayat dan tafsir-tafsirnya, yang melakukan riset adalah tim ahli dari kedokteran jantung itu. Ditemukan bahwa berdasarkan dari beberapa pasien yang sengaja diputarkan Al-Quran, ya, yang sengaja diperdengarkan Al-Quran dengan zikir terbaik itulah baca Quran, membuktikan bahwa percepatan atau adanya percepatan perbaikan terhadap orang-orang yang terindikasi atau terserang penyakit jantung. Masya Allah, kalau itu hasil dari Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu jamaah sekalian, mestinya apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Orang yang bahasa Nabi ini, ya, saya meminjam bahasa Nabi, bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi, harfan, satu huruf saja, maka itu sudah bernilai kebaikan. Kebaikan itu ya sehat, itu kebaikan. Tenang keluarganya, itu kebaikan. Sakinah, mawaddah, rahmah, itu juga kebaikan, ya. Rumah tangganya adem ayam, itu juga kebaikan. Dan segala macam kebaikan-kebaikan yang kita punya. Bahkan kata Nabi, walakin, ya, wala aqulu alif lam mim harfun. Jangan kau katakan, kata Nabi, membaca alif lam mim itu satu huruf. Lah, membaca alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin, kata Nabi, alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Masing-masing bernilai kebaikan 10 kebaikan. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal. Orang yang membaca yataqaqqa, membaca dengan terbata-bata saja, itu sudah mendapatkan begitu banyak kebaikan. Jadi semakin kita mengulang-ulang, ya, maka semakin juga kita banyak mendapatkan pahala. Subhanallah. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan, ya. Penelitian yang lain dari Profesor Dr. Jeffrey Lang. Ini salah satu guru besar matematika dari Universitas Kansas. Profesor Jeffrey Lang ini guru besar matematika dari Universitas Kansas yang kini sudah masuk Islam. Ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mencoba meneliti, ahli kedokteran, ahli arkeologi, ya, arkeolog dulu ketika meneliti artefak atau Fir'aun kan zaman Nabi Musa itu. Nabi Musa itu berarti berapa tahun, Masya Allah, ya. Ke Nabi Ibrahim saja sudah 3 milenium, 3000 tahun. Kalau ke Nabi Musa itu berapa ribu tahun itu. Nah, baru penelitian belakangan yang diungkap oleh Quran, ya, bahwa jenazah dari Fir'aun itu di teks Quran nanti akan ditemukan secara utuh. Nah,
Coba bayangkan Bapak sekalian, yang kejadian sudah ribuan tahun, kemudian penemuannya baru belakangan. Kita pernah sampaikan di sini terkait dengan i'jaz Al-Qur'an dari perspektif sains ya. Nah, baik, kita kembali ke sini. Apa kata Profesor Jeffrey Lang ya? Anda tidak dapat membaca Al-Qur'an begitu saja, kecuali Anda bersungguh-sungguh memberi perhatian dengan penghayatan yang mendalam. Anda tinggal memilih menyerahkan sepenuhnya seluruh jiwa, nalar, akal kita ya kepada Al-Qur'an. Jadi kita ahli di bidang apa ya, seperti itulah kita tuangkan semuanya gitu kira-kira. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an akan menyerang Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Mendebat, mengkritik, membuat malu para penantangnya, begitu kata Profesor Jeffrey Lang. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai potret jiwa dan raga, Al-Qur'an itu berfungsi sebagai syifa, obat, terapi psikologis, efek penyembuhan dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an atau meminta pasien untuk membacanya terbukti sangat luar biasa ya. Ada lagi pendapat yang lain disampaikan Ibnu Sunni dari Abdurrahman ibn Abu Layla. Satu riwayat disampaikan bahwa Ibnu Sunni dari Abdurrahman ibn Abu Layla disebutkan pernah seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan berkata kepada Nabi ya, saudaraku sedang sakit wahai Rasul. Lalu kemudian Nabi bertanya, sakit apa saudaramu? Ya mungkin sejenis penyakit hilang ingatan, majnun ya. Jawab sang laki-laki itu kepada Rasul. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi? Nabi memerintahkan terapinya dengan membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, Al-Baqarah ayat 163 sampai 164, ayat 225, ayat 284 sampai 286. Lalu Nabi memerintahkan membaca surah Ali Imran ayat 2, ayat 18, surah Al-A'raf ayat 54, surah Al-Mu'minun ayat 116, surah Al-Jin ayat 3, surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Setelah beberapa kali diterapi, pasien itu ternyata alhamdulillah sembuh dan normal. Masya Allah. Maka kalau kita datang ke kiai itu bukan tukang sembur ya Bu. Itu sekarang kan susah membedakan mana kiai, mana dukun. Kalau dukun nggak bisa ngaji gitu ya. Kalau ngajinya lurus pasti insya Allah tidak begitu. Nah, dukun kan cuman ngandalin apa gitu ya, dan laku. Laku kan. Dulu di mana itu yang kemarin rame itu, di yang ngaku Gus apa itu. Masya Allah. Kalau kita datang ke kiai-kiai ya, mungkin ada yang apatis, ngapain airnya Habib, airnya ulama rebutan itu di pesantren. Saya di tradisi pesantren Kobong, jadi sangat memuliakan sekali kiai itu ya, karena orang soleh ya, dibacakan Quran, dibacakan Fatihah, diminumin ya, bacain Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minum, bismillah. Alhamdulillah. Yang tadinya sakit sembuh. Coba kita buktikan kalau ada yang dokter-dokter. Banyak menurut cerita istri saya, pasien-pasien
belum juga dikasih obat, begitu ketemu sama dokter yang dia yakini sembuh, ya, itu sudah sembuh, ketemu dokter doang padahal. Coba, nah kadang-kadang kita lupa sama Allah yang maha penyembuhnya. Pernah punya pengalaman begitu nggak? Pokoknya saya sama dokter itu deh gitu. Baru ketemu baru ketemu doang, belum juga ngomong penyakitnya apa, sudah happy. Apalagi yang dibacakan Quran. Bukan percaya kepada airnya, bukan. Bukan percaya kepada kiainya, bukan. Tapi percayanya, hakul yakinnya kepada Allah. Bahkan, saya ingatkan nih, kadang-kadang kita menuhankan Quran. Kok ada Ustaz? Kok ada Pak Kiai? Kok menuhankan Quran? Iya, minta sesuatunya bukan kepada Allah tapi kepada Quran. Hati-hati nih bunda-bunda nih, membaca surah An-Nisa nanti seperti membaca surah Maryam, solehahnya seperti Maryam. Membaca surah Yasin maka mendapatkan apa? Membaca surah ini mendapatkan apa? Jangan berhenti di situ, Pak. Riskan. Itulah yang sering dibilang Gus Dur itu, banyak di antara kita yang menuhankan Quran, seolah-olah Qurannya yang maha dahsyat, padahal yang maha dahsyatnya adalah Allah. Baik. Bagaimana membentuk pribadi Quran? Ya, Al-Quran hanya akan memberikan pengaruh secara psikologis jika seseorang benar-benar mampu bersahabat dengan akrab dengan Al-Quran. Nah, kita sebentar lagi Ramadan nih, akrabi, bukan kayak apa itu namanya, sudah apa istilahnya itu, sepah yang dibuang itu apa? Manis, ya, habis manis sepah dibuang. Habis manis itu Ramadan, baca geber gitu Ramadan. Bahkan cari imamnya pun imam yang cepat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Milih imam pertama apa yang kedua? Apalagi imamnya begitu ngangkat Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, gubrak. Jamaahnya ya Allah. Kalau yang pertama tadi Yasin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Satu ayat doh. Itu fenomena Ramadan tuh biasa begitu. Ya, jadi jemaah sekalian, antara i'tiqadiyah, iman, antara khuluqiyah, etika, dan amaliyah, inilah yang mentransformasikan, menginternalisasikan menjadi pribadi Qur'ani. Bagaimana enggak hebat itu kitanya? Wong gara-gara Quran turun Ramadan jadi hebat. Apa bedanya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Bedanya dengan Syawal, bedanya dengan Rajab, bedanya dengan Sya'ban, bedanya dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama. Tapi yang membedakan Ramadan menjadi hebat karena turun Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa Makkah Madinah menjadi hebat? Makkah Madinah menjadi hebat karena turunnya Al-Quran di Makkah dan Madinah, menjadi Makkah dan Madinah menjadi
Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Haramain. Masya Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang terpilih di antara sekian banyak nabi? Dari 25 nabi, bahkan satu-satunya yang langsung dipanggil oleh Allah, menghadap Allah langsung. Kenapa? Alasannya karena Al-Quran. Jadi siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan. Ramadan menjadi bulan yang hebat, berkah, luar biasa. Bahkan satu-satunya disebutkan di dalam Al-Quran. Ada nggak bulan yang lain yang disebutkan di dalam Quran? Nggak ada. Kalau Ramadan langsung Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Malam kan sama seperti malam-malam yang lain, tapi begitu malam itu diturunkan Al-Quran, maka malam itu menjadi malam Al-Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, gara-gara malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, di malam hari. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr. Masya Allah. Begitupun kita Bapak sekalian, kalau ingin mulia di mata Allah, muliakan Al-Quran. Maka membentuk pribadi Quran, bersahabatlah dengan Quran. Kenal tuh huruf-hurufnya, kenal tuh ayat-ayatnya, kenal tuh dengan jumlah ayatnya berapa, jumlah surahnya berapa, diletaknya di mana. Saya menulis buku diskursus munasabah Al-Quran terkait susunan ayat dan susunan kalimat, jumlah ayat, jumlah surah. Itu baru satu part di bidang ulumul Quran, belum yang lain-lain. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya ingin membuktikan bagaimana secara psikologis Al-Quran mampu punya daya dobrak, punya daya ledak. Ya. Dulu Umar bin Khattab itu Masya Allah, setan konon takut sama Umar. Kalau kita kan jadi temennya ya. Ngelihat Umar bin Khattab, setan terbirit-birit takut. Oh itu seperti apa itu? Umar itu nama aslinya Abu Hafs Umar Al-Faruq bin Khattab. Siapa namanya? Abu Hafs Umar Al-Faruq bin Khattab, dikenal dengan Umar bin Khattab. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, karena gedeg banget yang namanya Umar itu sama Muhammad, sama Rasulullah, dianggap ini. Jadi begitulah Bapak sekalian, kalau kita pejuang kebenaran, belum ada yang memusuhi itu belum sah itu. Belum sah. Kalau belum ada yang datangi preman, bangun masjid, ada preman datang, itu baru menegakkan kebenaran ya. Kalau masih lurus-lurus saja, kita masih lurus-lurus, punya pesantren lurus-lurus, sebagai pengamal sunnah lurus-lurus, nggak ada yang mencibir, itu biasa itu. Nah, Rasulullah SAW itu kan penebar kebaikan Bapak sekalian. Tapi begitu didengar oleh Umar bin Khattab, kurang ajar itu Muhammad, ngacak-ngacak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan kira-kira. Kok menyesat-nyesatkan umat, kira-kira. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu menuju Darul Arqam, pengen menebas Rasulullah. Lalu Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Kata Nuaim, ente mau kemana Umar? Gitu kira-kira kalau bahasa kita. Ente mau kemana Umar? Mau menebas leher Rasulullah, mau menebas batang leher Rasulullah. Ente nggak usah emosi begitu. Saudara ente aja sudah masuk Islam. Kira-kira gitu. Siapa saudaranya Umar bin Khattab? Beliau adalah Fatimah, ya.
Fatimah ini punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Ya, di rumahnya itu ada seorang sahabat Habab Ibnul Arath, ya. Begitu ketemu itu saudaranya, langsung ditampar aja, main tampar aja itu. Rontok itu giginya ini. Masya Allah. Tapi begitu mendengarkan, ente lagi baca apa gitu, sayup-sayup Umar mendengar lagi baca apa. Ketika itu sedang membaca surah Toha ayat 1 sampai 6. Nanti dibaca ya, surah Toha ada apa? Surah Toha itu. Toha. Ya. Ini surah Toha ini pernah dibaca oleh Fatimah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini kecuali untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat, bukan untuk buat sukar manusia, tetapi untuk pengingat Allah, biar kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innani anallah dan seterusnya itu. Dengan itu terketuk hatinya Umar, lalu kemudian Umar dapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Masya Allah. Begitupun dengan kisah Utbah bin Rabi'ah, ya. Utbah bin Rabi'ah itu diutus oleh kaum musyrik Mekah untuk menghadap Nabi. Setibanya menghadap Nabi, Nabi pun membacakan beberapa ayat di surah Hamim, di surah As-Sajdah. Utbah kembali kepada kaumnya, dan dari kejauhan sudah terlihat Utbah, dengan harapan Utbah itu bisa merubah Rasulullah, tapi justru malah tidak. Ya. Abu Al-Walid atau dikenal Utbah itu datang dengan wajah yang berbeda dengan wajah ketika berangkatnya. Ternyata jiwanya terketuk karena Rasul membacakan surah As-Sajdah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, sudah waktu syuruknya sudah lewat dari mungkin 10 menit, 15 menit. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Tidak ada bosan-bosannya, tidak ada habis-habisnya ketika membahas Al-Quran. Maka semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita banyak kebodohan-kebodohan yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ayat-ayat Al-Quran itu menggugah keimanan kita untuk senantiasa di atas rel kebenaran dan syariat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab atau cukup ya? Sudah waktu syuruk ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa nanya? Oh, ada yang nanya. Silakan. Mana ini? Bagaimana Ustaz apabila dibacakan Al-Quran, hati kita bergetar? Seperti tadi Pak Ustaz utarakan, Umar bin Khattab setelah dibacakan surat Toha, dia tersungkur dan hatinya dia masuk Islam. Sedangkan kita bergetar juga susah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal hidayah memang soal urusan Allah. Abu Thalib itu sehari-hari dengan Nabi, tapi ketika tidak dapat hidayah juga tidak. Tetapi begini, sebagai barometer keimanan kita, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, itu ada wajilat qulubuhum, hatinya bergetar atau tidak. Kalau tidak bergetar berarti hati kita sedang sakit. Kalau ada getaran yang luar biasa kemudian membuat kita berubah, ya, hijrah, maka insyaallah iman kita sedang sehat. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz. Baik jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.